berjumpa kembali bersama Adi di sini ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, saya harap semoga kalian baik-baik saja ya. Dan pada video kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan dari video saya sebelumnya. Itu pertanyaan yang diajukan oleh saudara Chris Asis ya. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh Chris Asis yaitu apakah saya pernah ngerasa pada saat posisi anak guru ya dalam hal ini PNS itu sulit untuk mendapatkan beasiswa ya. Nah, baiklah sebelum saya bercerita lebih lanjut soal beasiswa, saya minta maaf dulu ya pada teman-teman semuanya apabila nanti dalam pembahasan video kali ini ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun nanti menyinggung perasaan teman-teman sekaliannya, saya mohon maaf ya. Karena di sini saya nggak ada maksud untuk merendahkan ataupun menjelek-jelekan serta menghina orang tua ataupun keadaan teman-teman sekalian ya. Baiklah, lanjut ke pertanyaan yang diajukan oleh Chris Asis tadi ya mengenai bagaimana apakah saya pernah ngerasa pada saat posisi itu anak guru dalam hal ini PNS ya, maka sulit mendapatkan beasiswa. Nah, di sini saya mau jelaskan sebelumnya itu saya minta maaf pada Chris Asis ya, karena jujur saya belum pernah ngerasain hal yang demikian ya. Karena pada awal saya mau ngambil kuliah ataupun saat mau pilih masuk kuliah itu kan, alhamdulillah kedua orang tua saya itu masih bisa ataupun mampu untuk membiayain saya kuliah gitu kan. Jadi untuk pertanyaannya tadi saya menjawabnya itu belum pernah ngerasain ya. Namun di sini saya akan sedikit berbagi opini ya menurut pendapat saya gitu ya. Kalau untuk posisi yang tadinya itu anak guru dalam hal PNS atau sulit mendapatkan beasiswa. Nah, di sini kan sebelum kita mau memasukin ataupun daftar kuliah itu kan pastinya ada seleksi ya. Ada dicek terlebih dahulu dari pihak kampus itu kan data-datanya gitu ya, antara lain itu data dari segi akademik ataupun dari data dari segi pekerjaan orang tua dan keuangannya. Nah, di sini yang saya mau jelasin itu kan sebelum saya masuk kuliah itu kan dicek dulu ya untuk nilai akademisnya atau memenuhi persyaratan atau enggak, serta untuk keuangan untuk biaya kuliah dari awal semester sampai akhir semester itu apa bisa terselesaikan atau mencukupi gitu kan. Nah, di sini kan karena dilihat dari pekerjaan orang tua saya itu dua-duanya PNS, jadi untuk beasiswa mungkin ya tidak dapat ya, karena dianggap itu masih mampu untuk membiayai kuliah gitu kan. Nah, itu dari segi keuangan. Kemudian untuk dari segi akademis tadi kan mungkin nilai ya, dari nilai juga itu dilihat ya bisa jadi itu saya kemarin itu memenuhi persyaratan untuk mendaftar perkuliahan gitu kan. Namun kalau untuk mendapatkan beasiswa mungkin belum ya. Nah, di sini saya mau bercerita soal beberapa poin tentang beasiswa itu sendiri ya. Dan beasiswa itu kan bisa diperoleh dari pemerintah gitu kan. Ada dari program pemerintah itu khusus untuk kedua orang tua anaknya yang ingin berkuliah itu kan pekerjaannya eh, kurang mencukupi atau biayanya lumayan besar tuh. Jadi dari segi finansial keuangan kedua orang tua itu jadi kurang mampu ya. Nah, terus di sini anaknya itu kan masih bersemangat, kemudian ada prestasi juga di sekolah, untuk nilainya juga itu kan memenuhi persyaratan tadi ya untuk beasiswa itu sendiri ya. Karena dari pemerintah itu kan pasti ada syaratnya gitu ya dari segi nilai
Itu sebagai contohnya itu kan nilainya harus rata-rata 85 atau 90 ya, untuk dari segi nilai ya. Terus untuk dari segi keuangan ya, dilihat dari pekerjaan orang tuanya itu sendiri ya. Nah, di sini saya minta maaf dulu kalau misalnya saya ngomong pekerjaan orang tua yang tadi dinilai kurang cukup untuk membiayai perkuliahan itu ya bisa dari mungkin dari pekerjaan petani, berjualan di pasar, ataupun sebagai penarik beca dan yang lainnya gitu kan. Nah, dari segi ini kan mungkin pemerintah menilai bahwa kedua orang tuanya itu kurang mampu ya untuk membiayai perkuliahan. Nah, jadi untuk persyaratannya ya bisa jadi terpenuhi gitu kan dari segi nilai sudah terpenuhi dan juga untuk kemampuan finansial dari kedua orang tua itu ya. Itu kalau untuk dari pemerintah dan satu lagi beasiswa dari suatu perusahaan ya, perusahaan yang cukup besar yang benefit gitu kan. Itu pasti ada beasiswa khusus ya untuk eh, siswa yang berprestasi ya untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi atau perkuliahan gitu kan. Ya kalau untuk persyaratannya mungkin mirip ya sama yang untuk beasiswa dari pemerintah tadi ya. Untuk dari segi akademis nilainya serta finansial ataupun ada program khusus lainnya itu yang diselenggarain oleh perusahaan itu sendiri ya. Nah, untuk beasiswa dari perusahaan itu ya itu tadi ya, dia melihat juga dari memang anak-anak itu berprestasi ya, memang anak yang mau kuliah itu seorang siswa yang berprestasi, mempunyai nilai yang cukup tinggi gitu kan. Nah, dari untuk segi finansial atau keuangan kedua orang tuanya itu kurang cukup untuk membiayai gitu kan. Karena di sini dilihat dari beberapa perspektif ya, perspektif sudut pandang eh, suatu perusahaan ataupun pemerintah itu untuk memberikan beasiswa itu ya. Karena nggak mudah ataupun nggak sembarangan gitu kan untuk mendapatkan beasiswa itu sendiri ya. Nah, jadi untuk calon mahasiswa tadi, itu tadi kan untuk melengkapi persyaratannya tadi memang nggak mudah ya. Dari persyaratan administrasinya tadi, sebagai contohnya, kalau misalnya untuk administrasinya itu kan kita harus mengurus surat keterangan tidak mampu itu kan jadi harus ke RT dulu atau kantor lurah atau kecamatan itu dari untuk kita bisa urus sementara itu ya untuk inisiasinya. Nah, selain itu untuk yang di sekolah juga kita ada pengurusan untuk soal nilai gitu yang harus mencukupi nilai yang rata-rata tadi harus 85 atau 90 gitu kan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan beasiswa. Nah, serta pekerjaan orang tua tadi ya, pekerjaan orang tua itu kan harus dicantumkan gitu kan. Harus dicantumkan itu maksudnya harus dijelasin ya itu pekerjaannya apa. Untuk pendapatan dari kedua orang tua itu apakah mencukupi atau enggak itu kan juga harus jelas gitu kan. Jadi harus terbuka gitu, transparan. Karena mungkin ada sebagian orang itu kan ada yang memalsukan data gitu kan, ataupun um, memberikan data yang kurang valid gitu kan, kurang valid, kurang benar gitu kan. Bisa aja itu dikarang atau gimana gitu untuk mendapatkan beasiswa tadi ya. Nah, untuk beasiswa itu sendiri sih ya cukup membantu ya, kalau menurut saya ya untuk biaya perkuliahan, karena meringankan untuk biaya per semesternya gitu. Namun ya itu tadi ya, untuk masing-masing kampus itu kan menerapkan persyaratannya sendiri-sendiri gitu kan. Kalau misalnya memang ada beasiswa dari kampus, nah itu kan ada persyaratannya ya. Misalnya nilai per semester itu harus IPK-nya rata-rata di atas 2,5 atau 3 gitu kan, 3,0 itu kan harus menempuh beberapa SKS gitu kan. Maksud saya di sini untuk nilai yang di kampus tadi itu kan harus konsisten ya.
Untuk per semesternya misalnya tadi 24 SKS gitu kan, harus sesuai target gitu kan. Kalaupun memang nggak sesuai target itu beasiswanya bisa dicabut gitu kan. Eh, jadi untuk penilaian itu per semester ya untuk atau mahasiswa ini layak atau enggak untuk mendapatkan beasiswa gitu kan. Nah, balik lagi ke pertanyaan Chris Asis tadi ya. Apakah pada posisi saya itu sebagai anak eh, seorang guru dalam hal ini ya PNS itu sulit mendapatkan beasiswa ya? Kalau menurut dari sudut pandang saya itu ya cukup sulit juga ya. Kenapa dibilang cukup sulit ya? Karena itu tadi ya, pihak kampus itu kan mengecek ya, mengecek soal pendapatan, pendapatan kedua orang tua gitu tadi kan balik-balik ke persyaratan yang untuk mendapatkan beasiswa tadi ya. Apakah pekerjaan orang tua ini mampu untuk membiayai anaknya dari awal kuliah sampai selesai kuliah nanti ya, apa mencukupi atau enggak gitu kan. Terus untuk gaji atau pendapatan dari kedua orang tuanya itu memenuhi biaya untuk kehidupan sehari-hari ya selain kuliah tadi ya. Jadi dilihat dari segi finansial atau keuangan itu juga mempengaruhi ya. Ya diibarat katakan misalnya kita anak menteri atau anak pejabat gitu kan sekelas pejabat yang punya pendapatan atau gaji yang lumayan besar. Nah, secara logika itu kan kalau dari pihak kampus tidak memungkinkan ya untuk beasiswa ya. Namun di sini mau saya tegasin itu kan kampus kan memang ada dua macam beasiswa ya biasanya ya. Beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi dan satu lagi yaitu beasiswa memang untuk keadaan orang tuanya memang kurang mampu ya untuk membiayai ya. Nah, di sini yang mau saya jelasin satu-satu yaitu yang beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi tadi yang seperti saya jelasin itu kan harus konsisten ya untuk nilainya. Nilainya tadi misalnya IPK-nya di atas 2,5 ataupun 3,0 gitu kan. Itu tadi nilai rata-rata per semester kan misalnya dapat nilai 90 gitu kan. Nah, itu kan dipastikan untuk dapat beasiswa gitu kan. Karena nilainya tadi konsisten untuk satu semester itu misalnya 24 SKS gitu kan, nggak turun gitu kan untuk jumlahnya gitu kan. Untuk nilainya juga masih tetap seimbang balance seperti di awal gitu kan. Itu juga merupakan penilaian dari beasiswa yang mahasiswa berprestasi ya. Dan satu lagi juga itu beasiswa untuk mahasiswa yang tadinya maaf ngomong kalau untuk keuangan ataupun pendapatan dari kedua orang tuanya itu kurang cukup untuk membiayai gitu kan. Namun di sini selain melihat dari faktor finansial keuangan dari kedua orang tua tadi juga dilihat dari nilai akademiknya itu sendiri ya. Karena di sini saling berhubungan ya antara satu dengan yang lainnya. Maksud saya yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya tadi ya antara nilai akademis dan juga soal keuangan itu sendiri ya. Nah, itu antara salah satu itu ya berhubungan gitu kan. Makanya tadi di pertanyaan Chris Asis tadi ya soal saya pernah ngerasain atau enggak itu ya alhamdulillah saya belum pernah ngerasain ya. Kenapa saya enggak ngambil posisi beasiswa itu sendiri ya? Karena pihak kampus itu kan menilai bahwa kedua orang tuanya itu masih mampu ya. Nah, untuk membiayai perkuliahan dan juga untuk dari segi prestasi ya mungkin saya kurang mencukupi nilai dari persyaratan tersebut ya. Jadi saya nggak bisa untuk dapetin beasiswa itu sendiri ya. Mungkin teman saya dulu ada yang ikut uh, beasiswa itu ya karena lihat dari beberapa faktor tadi ya antara mungkin dari segi finansial keuangan kedua orang tuanya yang kurang cukup untuk membiayai atau juga ada juga nilai dari teman saya itu mencukupi untuk syarat
mendapatkan beasiswa ya per semesternya tadi. Nah, di sini saya cukup sedih juga sih kenapa saya nggak bisa mendapatkan beasiswa, ya itu tadi ya, karena ada beberapa kriteria yang kurang terpenuhi tadi ya, dari segi finansial keuangan ataupun dari segi nilai akademis yang kurang cukup yang memenuhi kriterianya. Namun di sini saya tidak patah semangat gitu kan untuk menimba ilmu, karena alhamdulillah masih bisa dibiayai kedua orang tua saya gitu kan. Dan untuk beasiswa itu sendiri sih memang itu tadi ya, nggak sembarangan dikasihkan kepada setiap orang ya, karena ada kriterianya itu sendiri ya. Dan untuk Kris Asis, semoga jawaban saya tadi bisa cukup dimengerti ya, walaupun agak sedikit panjang atau lebar gitu ya penjelasannya. Dan di video ini saya mau kasih saran kepada teman-teman untuk yang sedang berusaha untuk mendapatkan beasiswa, semangat ya gitu kan. Untuk menempuh beasiswa itu memang nggak mudah gitu kan, persyaratannya itu cukup sulit ya. Ya persaingan juga pasti banyak gitu kan antar mahasiswa gitu kan. Dari segi nilai juga memang harus mencukupi ya sesuai kriterianya. Dan soal keuangan itu ya kalian jangan ambil pusing ya. Mungkin nanti ada jalan lain ya, entah kalian bisa kerja sampingan gitu kan untuk cari tambahan, uang tambahan itu untuk biaya SKS gitu kan, untuk materi kuliah. Tapi nggak usah pusingin masalah biaya, karena kita harus tetap berusaha gitu semampu kita untuk mendapatkan nilai yang sesuai kriteria tadi ya. Dan buat eh, siswa mahasiswa yang udah mendapatkan beasiswa itu dipertahanin ya. Maksudnya itu untuk dari segi nilainya ya, dari segi nilainya itu diusahain dipertahanin tetap konsisten, jangan sampai nilainya menurun gitu kan. Kalau nilainya menurun otomatis beasiswa kalian akan dicabut gitu kan, dan kalian harus bayar uang semester atau kuliah itu dibayar sendiri gitu kan, jadi nggak ditanggung lagi oleh kampus. Dan buat teman-teman yang sedang kuliah, semangat menimba ilmunya ya, jangan sampai kalian itu cuek ya sama dosen yang sedang menjelaskan materi kuliah di kelas. Kalau misalnya nggak ngerti sama materi yang dijelasin, ya angkat tangan, silakan ditanya gitu kan. Lebih baik kita bertanya, walaupun kita udah tahu arahnya kemana, berarti kita masih ada perhatian sama dosen itu. Karena sepengalaman saya gitu kan, di kelas saya itu kan dulu kebanyakan mahasiswanya rada cuek ya gitu kan, rada cuek sama dosen yang lagi jelasin di depan. Jadi ada yang lagi sibuk sendiri gitu kan. Jadi nggak merhatiin apa yang disampaikan oleh dosen gitu kan. Jadi balik-balik nggak masuk ya pelajarannya ke otaknya. Nah itu tadi ya saling menghargain aja gitu kan. Karena dosen udah capek-capek di depan jelasin, kita nggak dengerin gitu kan, nggak enak gitu kan. Ilmunya nggak nyampe nanti. Iya, untuk saat ini ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf kalau misalnya dalam penjelasan saya tadi agak kurang memuaskan atau kurang jelas, tapi intinya ya seperti itu ya. Ya, terima kasih telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian ya. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe video ini, atau bisa juga kalian komen lagi kalau misalnya ada yang masih kurang mengerti ya soal penjelasan yang telah saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya. Salam semangat.